Pak, betul Pak, Bapak sudah selesai 9 miliar dan Alhamdulillah. tanpa jual aset. Alhamdulillah. Berkenan berbagi bersama kita semua, Pak. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi di MMC Utang Lunas Bisnis Berkelas. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah pengusaha minimarket dari Boyolali. Beliau memiliki 6 cabang minimarket dan alhamdulillah utang beliau sebesar 9 miliar selesai tanpa jual aset. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah Bapak Suryo Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Pak, betul Pak, Bapak sudah selesai 9 miliar dan Alhamdulillah. tanpa jual aset. Alhamdulillah. Berkenan berbagi bersama kita semua, Siap. Pak. Masya Allah. Dulu bergabung dengan Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club tahun berapa dan bagaimana ceritanya? Bisa langsung bergabung atau gimana Pak dulu, Pak? Silakan, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gabung di MTR itu bukan langsung gitu aja. Alhamdulillah saya itu punya teman baik. Teman baik ini namanya Pak Aris. Beliau mengajak saya, karena sebenarnya bagus gitu. Alhamdulillah tanpa berpikir panjang saya ikut aja karena judulnya sudah luar biasa. Waktu itu namanya masih Sukses Mengembangkan Hatan Tanpa Riba, SMATR, Pak, ya? SMATR. Saya ikut di Jogja waktu itu bulan Februari tahun 2019. 2019, Iya. 2 tahun yang lalu ya Pak Iya. ya? Baik. Pertama, kesan dari Pak Suryo. Kan banyak juga orang yang tidak percaya dengan MTR gitu ya, dalam tanda kutip ya. Itu komunitas apa mungkin bisa selesai dalam waktu singkat kan gitu. Apakah benar bisa selesai? Tapi Pak Suryo membuktikan ternyata alhamdulillah bisa selesai juga. Perasaan Pak Suryo pertama kali ketika apakah di awal ada keraguan-raguan atau langsung percaya begitu saja atau bagaimana Pak Suryo? Ya itu ada prosesnya juga. Pada saat saya tertarik dengan seminar itu karena dalam hati saya itu sudah berencana mengurangi utang-utang saya memang. Pada saat itu leasing saya sudah nggak punya, tinggal di perbankan. Alhamdulillah saya diajak sama teman saya ikut seminar yang luar biasa itu. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran, Masya Allah ternyata apa yang saya lakukan salah. Baik, semenjak awal ketemu MTR, kemudian sampai lunas utang, itu prosesnya berapa lama Pak? Dan boleh diceritakan nggak Pak bagaimana prosesnya? Alhamdulillah prosesnya sekitar 27 bulan. 27 bulan ya? Ada 5 titik utang saya Mas Budi. Ada 5 titik itu ada yang mudah dan ada yang lama. Boleh. Kita ikuti aja prosesnya. Proses yang ada yang dua titik itu karena tidak begitu besar, alhamdulillah bisa secepat. Kemudian yang 3 ini butuh perjuangan saya karena sempat dilelang juga, kemudian sempat ke pengadilan juga. Sempat dagdikduk ya Pak ya? Iya, Masya Allah. Tapi saya nikmati aja karena saya sudah bulat tekad hijrah saya karena Allah dan Rasul. Apapun yang terjadi akan saya hadapi. Baik, alhamdulillah. Tadi disebutkan bahwasanya ini kan nggak jual aset ya Pak ya, proses penyelesaiannya. Apa Pak yang dilakukan? Apakah tiba-tiba ada rezeki atau apa yang dilakukan hingga akhirnya bisa melunasi utang yang sebesar 9 miliar tadi Pak? Alhamdulillah. Yang pertama pada saat kita mau berhijrah itu memang yang pertama harus luruskan niat dulu. Alhamdulillah saya niatnya karena memang Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua saya fokus ke usaha. Jadi utang tidak saya pikirkan, cuma ya kita hadapi aja. Kita fokus ke usaha, kemudian meningkatkan kapasitas saya juga. Alhamdulillah saya sudah mengikuti PPTR, MPUBB, kemudian BEM, alhamdulillah sudah. Jadi ilmu-ilmu itu semua sangat
berguna buat saya, terutama dalam usaha saya. Alhamdulillah dengan mempraktikkan beberapa ilmu yang saya peroleh, usaha tetap bisa survive meskipun sempat kena pandemi juga. Kan alhamdulillah saya bisa lunas pada saat pandemi juga soalnya. Justru lunas pada saat pandemi? Iya. Oke, di saat orang-orang lain di saat pandemi kan mulai kocar-kacir ya Pak, mulai Iya. penurunan dan mulai banyak juga yang mengurangi karyawan dan lain-lain. Nah, Pak Surya justru di saat pandemi lunasi utang. Iya. Artinya memang omsetnya bisa dikatakan naik begitu Pak? Alhamdulillah, ada yang sedikit naik, ada yang turun juga. Mungkin itu namanya keberkahan mungkin. Keberkahan, seperti, ya. oh Masya Jadi Allah. kalau saya menghitung omset itu ada bulan-bulan tertentu yang memang naik, ada yang tidak. Tapi nggak tahu pada saat mau pelunasan itu ada, saya nggak tahu itu. Ketika hati sudah ikhlas, tulus, Iya. kemudian menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di situ, Allah kasih keberkahan tadi Pak ya. Iya. Mungkin ada di saat-saat tertentu naik, kemudian di saat-saat tertentu turun, tapi ada keberkahan yang uangnya itu bisa bayar utang tadi Iya, ya Pak ya. iya, betul. Masya Allah. Tadi event boleh diceritakan Pak, event-event tadi kan ada PPTR, kemudian ada, itu jurus-jurusnya digunakan semua atau bagaimana Pak? Iya, saya gunakan semua, terutama untuk SMBTR. Kalau sekarang TB itu memang yang harus pertama kita ikuti. Ya. Orang yang mau berhijrah Ya. harus ikut SMBTR dulu atau SMBTR. PPTR atau TBE. TBE. Oke. Karena itu merupakan fundamental. Baik. Setelah kita kuat di situ, keimanan kita kuat, kemudian kita ikuti pembelajaran yang kedua itu PPTR, teknisnya di situ kita diajari cara-cara melakukan negosiasi dengan perbankan. Alhamdulillah diberi kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pengembangan bisnisnya dari BEMIM itu Masya Allah ya, ada beberapa yang saya perhatikan juga. Masya Allah. Kemudian untuk segera mengeksekusi itu eksekusi strategi. Execution strategi. Execution strategi, Oke, Masya Allah. baik. Alhamdulillah yang sangat luar biasa itu MPUBB ya, Oke, mengembangkan apa itu, Pak? bisnis berkah, bisnis untung. Di situ kalau saya pribadi membuat saya keimanan saya itu lebih bertambah. Jadi saya tuh merasa keimanan saya bertambah, kualitas ibadah dan kualitas hidup saya yang Masya Allah luar biasa di situ. Masya Allah. Ya. Yang dulunya saya nggak merasakan itu, alhamdulillah setelah gabung di MTR, saya lebih tenang, ibadah bisa fokus, Masya Allah. Masya Allah. Keberkahan Allah berikan kepada Pak Haji Iya. Surya ya. Iya. Pak Surya melihat MTR seperti apa sih Pak gitu? Karena kan banyak sekali orang-orang yang ingin tahu gitu MTR itu apa. Nah di mata Pak Surya MTR itu bagaimana Pak? Iya. Tafadhol Pak. MTR itu masyarakat tanpa riba, Oke. komunitas dakwah yang sebelumnya saya juga kurang paham ya. Setahu saya apa MTR itu kayak apa namanya itu lembaga keuangan atau memberi pinjaman dulu apa, tapi ternyata tidak. Oke. Ya, setelah saya gabung di situ ilmunya Masya Allah, terutama tentang fundamental itu tadi, masih ada tentang ilmu bisnisnya. Kemudian yang sangat luar biasa yaitu kita apa itu namanya harus selalu meningkatkan kapasitas, Oke. belajar dan belajar. Kemudian punya tugas besar yaitu dakwah, mengajak umat sebanyak mungkin untuk berhijrah, menghentikan utang. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Pak, kalau before dan afternya, dulu sebelum bergabung dengan masyarakat tanpa riba dan setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, menurut Bapak bagaimana? Dulu kan punya 9M kan, itu kan kebayang bagaimana cicilan, bagaimana momennya, bagaimana setiap labanya dibayarkan untuk kepada lembaga keuangan. Gimana Pak dulu Pak? Dulu sebelum bergabung, kemudian setelah bergabung, menurut Bapak gimana di kehidupan Bapak? Sebelum bergabung, Ya. hidup saya, tujuan saya itu hanya satu, mencari materi, keuangan itu saja. Saya tidak memikirkan karyawan saya. Jadi pada saat dulu itu kalau karyawan saya itu tidak sholat, saya itu senang malah, jadi tidak mengganggu pekerjaan saya. Baik. Tapi setelah saya tahu, saya belajar di MTR,
itu semua saya rubah. Jadi alhamdulillah setelah digabung di MTR ini semua karyawan saya wajibkan sebelum masuk kerja harus sholat duha dulu. Masya Allah. Kemudian sholat wajibnya, kemudian saya sebagai rasa kepedulian saya sebagai pimpinan, saya harus memberikan yang terbaik buat karyawan. Saya mengundang seorang ustadz untuk mengajari karyawan saya untuk ngaji, sholat. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Jadi lebih aware terhadap Iya. karyawan ya Pak ya, yang dulu membiarkan, oh mereka nggak sholat, biarkan, berarti kita ada keuntungan waktu mereka mengerjakan sesuatu. Tapi sekarang kita punya tanggung jawab terhadap karyawan juga Pak ya, termasuk mengundang guru ngaji. Dan bagaimana Pak perasaan mereka, mungkin ada yang digambarkan oleh, yang diterima oleh Pak Suryo, melihat mereka sebelum kita memberikan perhatian kepada mereka, setelah kita memberikan perhatian kepada mereka, apakah lebih loyal atau bagaimana gitu Pak? Alhamdulillah responnya positif sekali karena kebanyakan di saya itu dari perkampungan, kemudian orang tuanya juga pendidikannya masih rendah, jadi untuk mendidik anak itu kayaknya belum menjadi prioritas. Alhamdulillah dengan saya mendatangkan Pak Ustadz, kemudian peraturan SOP yang saya terapkan di perusahaan, mereka semakin lama semakin terbiasa. Yang dulunya sholat mungkin masih bolong-bolong, alhamdulillah sekarang sudah tidak. Yang dulunya belum bisa ngaji, sudah bisa ngaji, bacaannya sudah baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Itu yang saya merasa senang sekali. Alhamdulillah. Mungkin dari situlah mungkin keberkahan muncul ya Pak ya. Doa-doa mereka, doa-doa para karyawan, mendoakan perusahaan Liberty, kemudian mendoakan agar Pak Suryo juga lunas utang. Mungkin dari doa-doa mereka muncul keberkahan begitu Pak ya. Dan itu juga yang disampaikan di PBTR juga ya Pak ya. Di PBTR, Pak ngobrol-ngobrol tentang PBTR Pak. Mungkin gambaran Pak Suryo tentang PBTR bagaimana Pak? Platform bisnis tanpa riba. PBTR, platform bisnis tanpa riba, itu Masya Allah luar biasa. Karena dulunya itu saya itu seorang penakut ya. Qadarullah ada aset saya yang sampai dilelang, kemudian sunatullahnya saya harus mempertahankan, saya gugat akhirnya di pengadilan, saya hadapi sendiri Mas. Masya Allah, tanpa ada lawyer? Ya tanpa lawyer. Pendampingan tidak ada ya? Alhamdulillah. Jadi ilmu PBTR itu saya diajari untuk menjadi seorang lawyer di situ. Saya hadapi sendiri dari perbankannya, alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Masya Allah, alhamdulillah. Pak, boleh memberikan saran-saran juga nih Pak kepada para pengusaha juga di luar sana yang mereka juga memiliki hutang yang sama. Kalau Pak Suryo kan alhamdulillah 9 miliar itu selesai dalam tempo 27 bulan. Iya. Nah, boleh nggak Pak kasih saran-saran mereka atau trik dan tipsnya agar bisa lunas utang apa gitu Pak Suryo, agar bisa diambil ibroh oleh para pengusaha-pengusaha di luar sana yang memiliki utang juga. Tafadhal Pak Suryo. Ya. Buat Bapak, Ibu, saudara semua yang ada di luar sana, ya, bila masih punya utang, ingin segera lunas utang dan merasa hidup ini lebih nyaman, lebih bisa menikmati ibadah kita dengan baik, segera gabung di MTR. Karena di MTR sudah banyak saudara-saudara yang sudah lunas utang. Jadi tidak hanya 1, 2, tapi sudah ribuan, insya Allah sudah terbukti, sudah proven. Kalau ingin Bapak Ibu lunas, silakan gabung di MTR, ikuti pembelajarannya dari TBE, PBTR. Kalau ingin mengembangkan bisnisnya, ikut BEMIM, Masya Allah. Dengan mengikuti pembelajaran itu, qadarullah saya bisa lunas utang 9 miliar 27 bulan tanpa jual aset. Masya Allah. Lunas utang tanpa jual aset, Bapak Suryo Prayetno. Alhamdulillah Pak, kalau banyak orang Pak yang merasa bahwasannya tadi berpikir ketika bergabung dengan MTR mau diberikan pinjaman gitu ya. Mereka memiliki mental korban gitu. Menurut Pak Suryo gimana itu Pak? Teman-teman yang minta dibayarin atau minta di ini, menurut Pak Suryo gimana Pak? Orang-orang
mereka dalam rangka berharapnya dengan MTR itu diberikan pinjaman gitu. Padahal kan kalau kita berikan pinjaman kan nggak selesai juga ya Pak ya. Iya. Pak Suryo gimana menurut Pak Suryo? Iya. Karena apa itu? Karena ketidaktahuan mereka, kemudian karena kebuntuan mereka dalam menghadapi tekanan, mereka ingin apa namanya gabung di MTR itu dengan harapan ya dipinjami dulu. Karena di rumah saya juga melayani konsultasi dengan orang-orang yang seperti itu. Oke. Kebanyakan memang seperti itu Mas Budi. Mereka tanya-tanya MTR itu apa. Setelah saya jelaskan, akhirnya mereka tidak balik lagi karena mereka ya inginnya diberi pertolongan, ingin dibantu ya. Jadi yang apa harus itu memang pola pikirnya, mindsetnya. Setelah ketika saya kasih pemahaman tentang bahayanya berhutang, apalagi tentang dosa riba, mereka semuanya sudah paham. Ya. Ada yang siap langsung eksekusi, ada yang masih agak nanti mungkin masih belum bisa menghilangkan. Masya Allah. Ya, itu maksudnya. Tetap ada ini Pak ya. Baik. Semoga yang sedikit ini, saya ucapkan terima kasih Pak Suryo Sama-sama, Mas atas sharing-sharingnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan, khususnya pada para pengusaha-pengusaha. Insya Allah hutang berapapun bisa selesai, Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah, bisa. Insya Allah tekadkan dalam hati, kita semuanya bisa menyelesaikan utang berapapun dalam tempo. Insya Allah tidak sampai 1 tahun bisa selesai. Yang penting memang terus belajar, terus istiqomah, dan pastinya semua itu bisa bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Begitu ya Pak ya. Betul, Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga keluarga terus diberikan keberkahan, Amin. usahanya Liberty terus maju, Amin. kemudian Bapak sehat dan terus berdakwah dan istiqomah dalam MTR ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kita cukupkan sekian Pak. Ya, Semoga yang sedikit ini tetap bisa bermanfaat. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.